dipanggil sebagai saksi pelapor. Aduh, bisa nggak sih jangan tanya itu? Nanti Ini perseteruannya masih yang Karena baru aja. Gini teman-teman ya. Aku kalau mau mengomentari masalah Oki, aku tuh keberatan karena satu, aku juga nggak punya kapasitas untuk menjawab apa yang terjadi di diri dia gitu loh. Kalau sebagai netizen juga ya mungkin kayaknya aku lebih memilih aku nggak mau komentarin itu, tapi aku berpesan apapun yang terjadi sekarang ya sudah, ini mungkin juga fase kehidupan yang harus dilewati. Mau ada yang lapor, mau saling lapor, apapun secara batin kalian sudah tahu, aku tahu apa sebetulnya yang terjadi. Cuman apapun yang ada di dunia nyata ini ya sudahlah, semoga yang terbaik buat semuanya. Tapi Bu Fitri, ini kan menyangkut sahabat juga yang tadi sempat Siapa? oleh Dr. Oki terkait pengiriman bunga dan bentuk intimidasi. Aku nggak tahu, aku juga nggak bisa bilang dia sahabat aku karena dia masih ngaku aku sahabatnya nggak, gitu kan. Sekarang aku di sini sebagai netizen loh. Kalau dia masih mengaku aku sebagai kakaknya, sahabatnya, itu tadi nasihat aku. Mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang bisa segera selesai, kan ramai nggak kelar-kelar ya. Bukan, maksudnya sahabatnya ibu ini disenggol oleh Dr. Oki bahwasanya diduga Sahabat orang saya siapa? ini HS. Siapa HS? Oh, sebut. Bu Heni Sagara bukan sahabat saya, dia teman biasa. Kalau sahabat saya itu yang berteman sama saya itu lama, bertahun-tahun. Kalau Bu Heni Sagara belum bisa saya kategorikan sahabat karena dia baru saya kenal. Ya saya kenal beliau. Apa yang terjadi di beliau juga kan bukan hal yang mudah untuk dilewati ya. Ya udah, yang terbaik aja buat semuanya. Oke Ibu. Kalian ini Bu, ketika Ibu kan pernah menjadi saksi di Polda Jabar nih. Kita ngomongnya begini Bu, bahwa ini kan Gini terkait ya. perbazzaran. Nah, Ibu melihat kekisruhan ini. Kenapa saya bersaksi di Polda Jabar? Karena akun radar seleb ini yang dimiliki oleh orang-orang yang sekarang udah disidang itu juga membuli saya di sana. Itu banyak juga muka-muka saya itu di radar seleb itu banyak. Udah astagfirullahaladzim gitu kalau ngebully saya itu nggak ada yang aling-aling. Tapi kan saya sudah ketemu sama orangnya pas awal ketangkap, kalau nggak salah dia udah minta maaf juga ke saya. Tapi kan gini loh teman-teman ya, karena saya udah terlatih dibully di dunia maya, saya tahu ini resiko saya bermain sosmed, dan saya tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun yang sudah minta maaf. Nah, terkait dengan apa yang terjadi sekarang di Jabar ini, orangnya juga udah minta maaf ke saya, tapi kan dia bukan berperkara sama saya, dia berperkara dengan Bu Heni. Ya sekarang saya sebagai saksi, ya saya akan memberikan keterangan yang nanti apa sih yang akan ditanyakan oleh Pak Hakim. Tapi sebagai pribadi saya sudah memaafkan mereka ini. Karena satu, apa yang saya pikirkan, apa yang terjadi di mereka ini harus duduk di kursi pesakitan gara-gara jari doang, gara-gara mulut doang, akhirnya harus begini. Buat apa? Tapi kan ini ada pelajaran buat pengguna sosmed. Ini kalian udah ada contoh. Orang yang mau bersembunyi di akun anonim, kalau ditangkap ketangkep juga gitu. Jadi nggak ada hal yang mustahil. Kalau orang udah seriusin lapor, mau pakai nama apapun, kalau polisi udah bergerak pasti ketangkep. Nah pikirin lagi, kalau mau jadi buzzer, kalau mau jadi apa tuh namanya, pemilik akun-akun haters gitu ya, harus hati-hati. Bu, tadi Ibu bilang sempat bertemu sama pelakunya ya? Ya. Terus ada obrolan apa sih Bu? Mungkin apakah dia orang suruhan siapa dan maksud tujuannya apa? Ya saya sempat bertanya, apa tujuan kamu itu ngebully saya, ngebully teman-teman saya itu tujuannya apa? Ya nggak ada, katanya saya cuman sekedar netizen yang benci aja. Emang sengeselin ini muka saya di mata kamu? Saya bilang gitu, dia cuma nunduk gitu. Coba kamu lihat saya, emang sebenci itu kamu sama saya? Salah saya itu apa sih sama kamu? Coba ngomong, kalau saya punya salah ke kamu, saya minta maaf nih sekarang. Tapi dia cuma nunduk. Kenapa ngeliat muka saya ini, apa yang bikin kamu tuh kesel ngeliat saya? Coba lihat muka saya bilang gitu. Saya salah apa sama kamu? Dia nunduk aja. Tapi ada orang di balik mereka mungkin? Sempat Menurut ditanya, kamu kira-kira? sempat Enggak. ditanya sama Ibu mungkin. Sekarang sebagai media pemerhati, menurut kamu ada nggak orang-orang di belakang dia ini? Enggak, ini kita bahas soal percakapan Ibu sama pelaku. Iya, menurut kamu ada nggak
Ada nggak menurut kamu? Oke, berarti secara batin ibu tahu lah siapa pelakunya ya, secara batin Secara ya. batin ya, karena gini loh teman-teman, kalau kita lihat di dalam dakwaan itu kan sudah bisa dibaca ya. Ada orang-orang yang digaji 6 juta per orang sebulan, itu 2 orang, berarti kan 12 juta yang ketahuan. Terus saya melihat si terdakwa yang menggaji mereka ini juga, mohon maaf ya, bukan orang yang berada menurut saya untuk sekedar oh serang nih si Fitri, oh serang nih si Reza, oh serang nih Heni Sagara, oh serang nih Sela Sokya, gua kasih lu gaji. Kok kayaknya rajin banget ya gitu. Kecuali memang dia konglomerat ya. Kalau saya melihat kan dia juga bukan orang yang cukup berada sih di tampangnya ya. Kadang-kadang kan kita mungkin dia CEO yang melamar kan saya juga menyamar kan saya juga nggak tahu ya, siapa tahu dia CEO apa gitu menyamar jadi Ferry kan saya nggak tahu. Oke, terakhir Bu. Pembenci tetaplah membenci. Ya. Sampai kapanpun. Tapi di kasus ini banyak sekali pembenci yang membenci ibu tuh sekarang berbalik. Pada tobat ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Seperti apa Bu? Padahal mereka terbuka semua. Iya, ya itu hidayah ya. Kan kita nggak tahu hidayah itu datangnya kapan. Setelah bertahun-tahun saya dibuzzer, saya dibully, mungkin hidayah sudah datang kepada mereka banyak banget sekarang, Masya Allah, yang minta maaf ke saya. Ya saya buka pintu maaf dan saya mengerti permainan sosial media ini sangat keji, sangat kejam. Tapi saya di dalam setiap sujud saya, kalau saya sholat pasti saya mengakhiri, ya Allah jauhkan aku dari orang-orang zalim, dari para pembenci, dari orang-orang yang memfitnah, itu hanya kepadamu aku berlindung. Ya ini ya, mungkin menjelang Lebaran Haji semua orang pada tobat. Ini juga adik saya juga nih ya sangat gencar di sosmed membela kakaknya ini berdua ini. Kakak saya nggak begitu, saya begitu. Ya mungkin kayak penyambung lidah bahwa orang-orang ini harus disadarkan dengan caranya apa yang mereka berdua ini yang menyadarkan akhirnya pada tobat. Jadi mereka sadar sendiri sih ya. Sadar sendiri, Ya boleh, sadar tanggapan. sendiri. Coba Ya, menurut kamu sadar? Kan banyak juga, menurut kamu sadar sendiri terus banyak juga yang pada sekarang kan fans sana tuh yang dulu di ruang sidang itu membenci ibu, sekarang justru pada hadir. Ini yang paling tahu berdua deh. Kamu ini harus tanya nih, ini penting. Ini penting Jadi- harus Jadi harus diberitakan. kalau dari aku sebagai adik dari Kak Fitri gitu, jadi kita menyampaikan sesuai dengan kenyataan aja gitu. Apa yang mereka sampaikan itu kan dilihat dari katanya, sedangkan kami di sini adalah orang yang selalu bersama dengan kakak gitu loh. Contoh kecil aja gitu kan, orang bilang kan Kak Fitri jahat begini gitu kan. Tapi pada ini kakak sendiri nih orang yang udah salah pun dimaafkan sama beliau gitu loh. Jadi dengan kayak begitu mereka lebih paham gitu. Oh ternyata Kak Fitri nggak seperti ini ya orangnya gitu. Jadi malah mereka yang ribut sendiri di antara kubunya mereka sendiri gitu loh. Dan ya karena mungkin ini real kebaikannya, jadi ya ke Kak Fitri sendiri impactnya baik gitu loh. Dan mereka melihat secara langsung, menurut aku seperti itu ya. Oke, terakhir. Kan tadi kan kamu bilang sekarang kubu mereka saling bertengkar nih sama sama lain. Kalau saya lihat di TikTok juga begitu kan. Ya. Nah, ini yang harus kamu tanya. Kakak itu aja lebih tahu Ini karena gini, dia kalau dia naik ke TikTok kemana dia cuma ngomong aku adiknya Fitri Sanghuteru, aku di sini membela nama keluarga. Mereka itu udah ribut kadang-kadang gitu. Terus Karena dia sadar. cuma ngedengar nama Kak Fitri aja mereka udah apaan sih gitu katanya. Terus sekarang Walaupun terkadang udah bosan ya, Iya, bosan mendengar kata Fitri, keluarga Fitri. Tapi ya memang kita keluarga Fitri. tapi maksud mereka berdua ini sebetulnya ingin menyadarkan salah kakak saya itu apa sih Iya. gitu, ingin bertanya sebetulnya. Kenapa sih jadi dibully-bully gitu? Nggak ada salah dibully tiap hari jadi bahan topik pembicaraan kita tentang saya gitu aja.